Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alif Rahman Hakim. Saya dari kelas IF 4612 dengan NIM 11301223342. Berkali ini saya ingin menjelaskan infografis dari manajemen proyek TIKA. Oke, yang pertama itu ada manajemen proyek TIKA. Jadi manajemen proyek TIK ini adalah penerapan pengetahuan, keterampilan, alat, dan teknik pada aktivitas proyek teknologi informasi untuk mencapai tujuan proyek secara efektif dan efisien. Jadi proses ini tuh bertujuan untuk memastikan proyek berjalan sesuai anggaran, waktu, dan ruang lingkup yang telah ditetapkan. Untuk yang nomor 2, karakteristik proyek dan bedanya dari operasional. Untuk yang proyek, itu sifatnya sementara, unik, memiliki tujuan spesifik, serta dibatasi oleh waktu, biaya, dan sumber daya. Jadi kayak proyek ini berfokus pada menghasilkan hasil tertentu, biasanya dengan batasan waktu dan sumber daya. Oke, terus ada operasional ini sifatnya berulang-ulang atau terus-menerus, berlangsung terus-menerus, dan fokus pada kegiatan rutin. Jadi fokus menjaga kelancaran fungsi sehari-hari organisasi. Operasional tidak memiliki akhir yang pasti dan bersifat jangka panjang. Untuk yang ketiga ini ada jenis organisasi proyek. Yang pertama itu ada fungsional. Jadi staf dikelompokkan berdasarkan spesialisasinya. Jadi di mana struktur ini dikelompokkan berdasarkan spesialisasi mereka dan manajer proyek memiliki sedikit atau tidak ada otoritas. Yang kedua ada projectis, itu tim dibentuk berdasarkan proyek yang kalau ini tuh dia di tim ini dibentuk khusus untuk proyek dengan manajer proyek memiliki kendali penuh. Matriks kombinasi dari fungsional dan projectis dengan wewenang manajer proyek dan yang bervariasi. Jadi antara kombinasi dua ini dengan otoritas manajer proyek yang bervariasi itu tergantung pada kekuatan matriksnya. Yang keempat ada proses manajemen proyek. Yang pertama ada inisiasi, menetapkan tujuan dan ruang lingkup proyek. Jadi menentukan tujuan lingkup dan manajer proyek. Itu tuh seperti menentukan tujuan awalnya apa dan ruang lingkup proyeknya itu seperti apa nanti untuk pekerjaannya. Dan untuk perencanaan itu tuh ada mendetailkan jadwal, anggaran, dan sumber daya. Lalu ada eksekusi, melaksanakan rencana yang telah ditetapkan, ada monitoring, mengontrol kemajuan proyek, dan yang terakhir ada penutupan, menyelesaikan proyek secara formal. Yang kelima ada sertifikasi yang bisa diambil. Yang pertama ada PMP, Project Management Profesional. Jadi PMP sendiri ini sertifikasi global untuk manajer proyek. Kalau Prince 2 ini kerangka kerja yang digunakan untuk manajemen proyek sangat populer di Eropa. Jadi di Eropa ini Prince 2 sangat populer untuk kerja yang berhubungan dengan proyek seperti itu. Terus ada Agile Certification. Agile Certification ini pendekatan yang fleksibel dan berulang-ulang, ideal untuk proyek pengembangan perangkat lunak. Lalu ada Scrum Master. Scrum Master ini sertifikasi untuk mengelola proyek yang menggunakan metodologi Agile dan Scrum. Oke, yang terakhir ada tools yang bisa digunakan dalam manajemen proyek. Yang pertama ada Law and Tools, Trello dan Asana. Nah, kalau Trello ini alat manajemen proyek berbasis papan untuk kolaborasi tim. Kalau Asana itu platform manajemen tugas yang membantu dalam perencanaan dan pelacakan proyek. Yang kedua ada Mid-Range Tool, Microsoft Project. Itu alat yang lebih kompleks untuk proyek besar yang mendukung perencanaan, penjadwalan, dan pelacakan waktu.
Dan yang terakhir ada High End Tools Microsoft Enterprise Project Management. Dan mungkin sekian dari penjelasan saya untuk infografis manajemen praktika. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.